Sunan Kalijogo sebelum menjadi seorang sunan akrab dengan Raden Syahid. Disinilah dulu keduanya, Raden Syahid dan Sunan Bonang, berpapasan, bertemu. Tempat ini Desa Menilo, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, bagian selatan, perbatasan dengan Bojonegoro, Jawa Timur. Suasana lokasi atau tempat tersebut kini sudah banyak berubah. Yang dulunya sebuah sungai Kali Bengawan yang besar, kini sudah berubah menjadi sebuah daratan dan ladang tanam palawija. Dan yang dulunya di sini banyak sekali pohon kolang-kaling, namun sekarang sudah jarang, tidak seperti dulu lagi. Hujannya sudah reda, sekarang marilah kita lanjut. Pada saat ini saya berada di Bumi Malowapati, namun nanti setelah kita melintas jembatan depan itu, kita sudah tidak di Bumi Malowapati lagi, melainkan di Bumi Wali. Jadi kita ini berada di wilayah Bojonegoro. Setelah nyebrang jembatan, ikut masuk wilayah Tuban. Ini adalah jembatan Kalirejo atau Glendeng. Selanjutnya mengenai lokasi yang akan kita datangi nanti itu adalah sebuah tempat yang dulunya tempat pertemuan atau bertemunya pertama kali antara Raden Syahid, Sunan Kalijogo, dan Sunan Bonang. Terus di tempat itu pula Raden Syahid ingin menjadi murid Sunan Bonang, namun ya tidak segampang itu. Harus memenuhi syarat-syarat tertentu, antara lain Raden Syahid harus menanti kedatangan kembali Sunan Bonang sambil menjaga atau menunggu tongkatnya Sunan Bonang yang ditancapkan di pinggir Kali Bengawan. Sebelum lanjut, tentunya Anda pernah mendengar Brandal Lokojoyo. Ada yang menceritakan Lokojoyo adalah panggilan atau sebutan Raden Syahid sebelum menjadi seorang sunan dan pada saat itu menjadi seorang berandal. Versi lain ada yang menceritakan Brandal Lokojoyo. Loko dan Joyo adalah dua saudara laki-laki kakak beradik. Jadi Lokojoyo itu dua orang. Selanjutnya mengenai Raden Syahid yang populer dengan Sunan Kalijogo, ada yang menceritakan sebelum berpapasan atau berguru pada Sunan Bonang, dalam hal agama tidak tahu sama sekali. Tetapi versi lain ada yang menceritakan bahwa memang Raden Syahid sebelum kenal atau berguru pada Sunan Bonang sedikit banyak memang sudah mengaji keislaman. Adapun guru ngajinya adalah Raden Gundul yang sekarang makamnya ada di makam Citro Soman, Bejagung Lor, Tuban, Jawa Timur. Begitu pula makam almarhum Sunan Kalijogo selama ini yang kita ketahui di Demak, Jawa Tengah. Namun konon di tempat lain pun ada, misalkan di Jepara, di Sorowiti, Gresik, dan konon ada pula di Bawean, Gresik, dan ada lagi di Medalem, Senori, Tuban. Selanjutnya mengenai lokasi tempat bertemunya Raden Syahid atau berpapasan dengan Sunan Bonang ini berada di wilayah Kabupaten Tuban Selatan, perbatasan dengan wilayah Bojonegoro.
Di desa ini yang akan kita datangi pada kali ini ada semacam pemali atau pantangan menanam kacang panjang. Mengenai adanya pantangan atau pemali menanam kacang panjang di pedesaan tersebut, ada kaitannya dengan cerita Raden Syahid pada masa itu. Adapun kisah dan cerita kronologinya kurang lebih seperti ini. Pada masa itu Raden Syahid telah lama meninggalkan keluarga dan beberapa tahun tidak ada kabar. Kemudian adik kandung Raden Syahid bernama Dewi Rosowulan resah dan gelisah karena kakak kandungnya tiada kabar hingga bertahun-tahun. Setelah Raden Syahid digembleng oleh Sunan Bonang, akhirnya dibaiat atau mendapat gelar Sunan Wali yang ke-9. Berita mengenai itu terdengar keluarga bahwa Raden Syahid berada di wilayah Kabupaten Tuban Selatan perbatasan Bojonegoro yang sekarang adalah Desa Menilo, Kecamatan Soko. Secepat kilat Dewi Rosowulan pun menyusul ke lokasi tersebut. Entah beberapa hari lamanya Dewi Rosowulan pun sampai ke desa tersebut. Setelah sampai di desa tersebut tentu saja Dewi Rosowulan kecapean. Pada saat Dewi Rosowulan berjalan menelusuri pematang persawahan, di situ banyak sekali tanaman kacang panjang yang sudah mulai mengering. Dan pohon kacang panjang tersebut kita semua tahu kalau sudah mulai mengering, ulet menyerupai tali. Pada saat Dewi Rosowulan sedang berjalan menelusuri pematang persawahan yang dipenuhi dengan pohon kacang panjang, tiba-tiba keserimpet dan Dewi Rosowulan pun jatuh. Setelah Dewi Rosowulan keserimpet pohon kacang panjang tersebut jatuh, ditolong oleh warga, dirawat, akhirnya sakit dan tutup usia atau kapundut. Jadi sejak kejadian itu warga setempat merasa bersalah dan merasa berdosa, kendatipun sebenarnya mereka itu tidak sengaja atau sebenarnya tidak bersalah dan tidak berdosa. Akhirnya karena kejadian pada saat itu sampai sekarang, sebagian dari warga setempat enggan untuk menanam kacang panjang. Selanjutnya jasad Dewi Rosowulan dimakamkan berjarak 1 km dari tempat yang akan kita datangi ini, dan tempat yang akan kita datangi ini bertuliskan tempat persujudan Raden Syahid Sunan Kalijogo. Selanjutnya mengenai nama Dewi Rosowulan, warga setempat akrab dengan menyebutnya Mbah Wareng. Dan mengenai Raden Syahid atau Sunan Kalijogo, warga setempat akrab menyebutnya dengan Mbah Kalijogo. Mengenai kejadian kronologi bertemunya atau berpapasannya Raden Syahid dengan Sunan Bonang, kita semua sudah tahu pada saat itu Sunan Bonang sedang berjalan, tiba-tiba dihadang atau di-stop oleh Raden Syahid, dan Raden Syahid ingin meminta paksa tongkat yang dibawa oleh Sunan Bonang tersebut. Karena pada ujung tongkat yang dipakai Sunan Bonang tersebut terbuat dari emas. Kemudian setelah Raden Syahid meminta paksa atau merampas tongkat tersebut dari tangan Sunan Bonang, lalu Sunan Bonang berkata, "Kisanak, andai kata atau yang Anda butuhkan hanyalah sekedar emas, emas yang ada di ujung tongkat ini nanggung, karena ini terlalu sedikit. Dan tolong ya Kisanak, tongkat itu serahkan lagi padaku karena aku sudah berusia. Jadi satu-satunya teman untuk berjalan adalah tongkat itu. Andai kata Kisanak membutuhkan emas, emas yang ada di ujung tongkat ini belum seberapa bila dibandingkan dengan emas yang akan Kisanak lihat.
Lalu tongkat tersebut ditudingkan ke buah kolang-kaling. Nah Kisanak, kalau sekedar yang Kisanak inginkan adalah emas, pandanglah buah kolang-kaling tersebut ya Kisanak. Lalu seketika itu pula Raden Syahid memandangi buah kolang-kaling yang bergantung di pohon. Dan buah kolang-kaling itu dalam pandangan Raden Syahid seolah-olah emas beneran. Secepat kilat Raden Syahid memanjat pohon kolang-kaling tersebut. Dan buah kolang-kaling yang masih hijau diunduh dipetik semua oleh Raden Syahid. Ya namanya buah kolang-kaling itu kan kalau masih hijau itu kan gatal. Kemudian Raden Syahid jatuh dari pohon kolang-kaling tersebut nyaris pingsan. Kemudian Raden Syahid pasrah kepada Sunan Bonang, mengikuti apa yang akan diperintahkan Sunan Bonang bila membutuhkan, dan bersedia ingin menjadi murid Sunan Bonang. Kemudian Sunan Bonang menancapkan tongkat tersebut di pinggir kali dan Raden Syahid disuruh untuk menjaga tongkat tersebut. Lalu Sunan Bonang pergi karena Sunan Bonang pada saat itu sedang perjalanan menuju ke Jawa Tengah, mendapat amanah dari Syekh Maulana Malik Ibrahim untuk menyebarkan syiar Islam. Raden Syahid menanti kedatangan Sunan Bonang kembali sambil menjaga tongkat tersebut di pinggir kali sampai bertahun-tahun. Nah itu tadi sekilas tentang kronologi pada saat Sunan Bonang berpapasan dengan Raden Syahid. Selanjutnya kita simak suasana lokasi tersebut. Oke, baiklah kita lanjut. Sekarang kita sudah berada di tempat atau lokasi bertemunya Raden Syahid dan Sunan Bonang. Di depan itu kita melihat sebuah cungkup berwarna kuning dan ada lampunya kecil. Dan di sampingnya ini ada dua batang pohon raksasa yang merupakan saksi bisu pada masa itu. Sampai sekarang dua batang pohon ini masih baik-baik saja. Selanjutnya, pada masa itu ada sebuah kali yang besar, namun kali itu atau sungai itu sekarang sudah berubah menjadi daratan seperti ini. Namun masih terlihat adanya air mengalir walaupun kecil. Jadi persis di sebelah kiri ini yang sekarang ada cungkupnya berwarna kuning inilah dulu Raden Syahid duduk mirip atau menyerupai orang bertapa sambil menjaga tongkat Kanjeng Sunan Bonang sampai pada saat yang sudah ditentukan hingga Sunan Bonang kembali lagi ke tempat ini. Nah teman-teman sekalian, ini sungai ini namanya Kali Jogo. Nah, Anda dengarkan lagi ya. Sungai ini namanya Sungai Kali Jogo. Karena pada saat itu ada seorang sunan yang dalam kesehariannya itu sering di sini, maka sunan itu lama-lama mendapat julukan atau panggilan Sunan Kali Jogo. Jadi aliran sungai itu sekarang sudah mengecil seperti itu di depan itu. Kelihatan ya itu ya. Dulunya ini sebuah bengawan dan bengawan itu mengalir ke arah kanan. Terus sekarang ini kebetulan pada saat saya sampai di sini hujan lagi, jadi tidak masalah. Yang penting pada saat saya ngomong masih bisa didengar Anda sekalian. Terus tempat maksudnya gini ya, terus tempat Raden Syahid duduk itu, nah di sini yang ada gubuk kecil ini, cungkup ya bukan gubuk ya. Dan di sini ditulisi sebuah tulisan seperti ini.
Selanjutnya di lokasi ini selain ditandai dengan sebuah cungkup berwarna kuning itu tadi, juga ada sebuah bangunan sederhana berupa sebuah musola. Di depan musola itu juga ada tulisan Persujutan Raden Syahid Sunan Kalijaga Menilo Soko Tuban. Artinya lokasi ini berada di Desa Menilo, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban. Bangunan musola ini bersebelahan dengan dua batang pohon tadi itu. Terus di bawah sana itu, nah itu juga ditandai bahwa disitulah dulu Raden Syahid seringkali nyantai-nyantai, duduk-duduk. Jadi itu ada sisa-sisa kali yang sampai sekarang masih mengalir airnya, namun tidak sebesar dulu. Nah, selanjutnya mengenai kali tersebut kita telusuri agar Anda sekalian lebih yakin bahwa sebuah kali yang pada masa itu menyerupai Bengawan sekarang menjadi daratan. Kali ini kita dari musola ini kita berjalan ke arah utara dan kita lihat dari atas. Nah, jadi kalau dari depan itu nanti kalinya itu kelihatan dari atas dan jelas. Sehubungan sekarang ini tadi habis hujan, jadi kita tidak bisa leluasa blusuk-blusuk di sini karena becek. Nah, jadi warga di sini itu kebanyakan mereka itu jarang yang menanam kacang panjang. Adanya tanaman-tanaman lain. Pak, nggih, 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 monggo Pak. Oke, sekarang di sebelah kiri ini ada semacam lembah. Di sana itu, di seberang sana itu kelihatan beberapa rumah. Jadi kalinya itu sekarang berubah menjadi seperti ini. Coba kita agak minggir. Oke, nah Anda lihat ya. Nah, jadi kalinya itu mengarah ke sana, kalinya itu. Dan ini kali namanya Kali Jogo. Jadi nama kali ini bukan diambil dari nama seorang sunan, bukan. Tetapi justru sebaliknya, seorang sunan mendapat julukan Kali Jogo karena dari kali atau sungai ini. Sekarang sejenak Anda pahami, misalkan Sunan Giri, seorang sunan yang berada di Giri. Giri itu gunung. Sunan Ngampel, seorang sunan dari wilayah Ampel. Terus ada lagi Sunan Gunung Jati, artinya seorang sunan di seputaran pegunungan Jati. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Semoga Anda bisa memahami. Kali ini karena sudah terlalu lama, ratusan tahun, sehingga sekarang berubah menjadi sebuah daratan yang sekarang ditanami berbagai tanaman oleh warga setempat. Namun, walaupun kali atau sungai ini sudah berubah menjadi daratan, masih ada aliran air yang mengalir, walaupun air itu tidak sederas dulu. Dan selanjutnya kita akan mendatangi rumpun pohon kolang-kaling yang pada masa itu sekarang tetap masih ada. Oke, sekarang kita sudah sampai di lokasi pohon kolang-kaling yang ada pada masa itu. Namun pohon kolang-kaling ini merupakan keturunannya pohon kolang-kaling yang ada pada masa itu. Jadi pohon kolang-kalingnya itu bukan ini, melainkan ini adalah keturunannya ya. Jadi begini, buah kolang-kaling pada saat itu jatuh, tumbuh, terus besar seperti ini. Jarak pohon kolang-kaling ini dengan kali tersebut memang ya agak sedikit jauh ya itu ya. Dan karena ini tadi juga baru saja hujan, maka menuju ke lokasi ini sementara kamera kita matikan.
karena di bawahnya itu banyak sekali rumput-rumput lateng. Lateng itu rumput bila kesenggol itu gatal, itu namanya lateng. Nah teman-teman sekalian, pohon kolang-kaling ini berada di milik ladang warga atau ladang milik warga. Jadi di sini masih ada 2 batang, yang satu di sebelah sana itu, dan itu tidak mau berbuah. Karena pohon kolang-kaling itu sekarang jarang sekali dirawat orang, itu gatal ya, mirip rawe.